Kita akan mulai, ya, kita akan mulai training ini dengan aku pengen menunjukkan ya satu video yang kece banget. Aku akan share kok, puter soundnya dulu. Let's go. Iya, kayak apa sih ngebayanginnya guys? Kayak ngebayangin lagi masuk ya ke kebun yang bermekaran bunga gitu kan. Kayak beber masuk ke taman bunga yang lagi mekar semua. Kebayang gak sih kayak film-film apa? Film-film Disney gitu ya yang bener-bener magical banget wanginya. Inilah yang baru launching banget di bulan Desember ini, Miss Giordani Floral ya. Jadi memang seperti videonya tadi itu memang dipenuhi akan bunga-bunga ya. Karena memang message-nya atau intinya dari parfum ini adalah bunga yang lagi bermekaran, blossom gitu ya. Blossom into femininity. Jadi memang kesannya tuh masih feminin ya, dan wanginya itu di femininnya itu tuh eh, ditandai gitu ya dengan aroma wangi bunga yang lagi mekar. Jadi di sini tuh bahasanya in full bloom gitu ya. Jadi kebayang kayak kita masuk tadi, masuk ke taman bunga yang di sekeliling itu bunga-bunga yang bermekaran, jadi tuh wangi banget gitu loh. Aku tuh mungkin ngebayanginnya dan aku juga udah cium sendiri gitu ya wanginya ya. Itu bener-bener kayak kita lagi mau mungkin akad nikah gitu ya, pemberkatan gitu ya. Jadi bener-bener kita tuh kayak dimandiin bunga, wanginya tuh kayak seger, wangi bunga yang pure di pagi hari. Nah, itulah yang bisa menggambarkan wanginya Miss Giordani Floral. Siapa di sini yang favoritnya Miss Giordani? Siapa di sini ada? Coba aku mau lihat di chat dulu. Ada Kak Raihan, coba di katalog vibe-nya mirip Aon Amplified. Setuju, setuju banget, setuju banget. Cuman Aon Amplified itu lebih strong ya, kalau kita perhatiin bold gitu kan. Nah ini tuh bener-bener kayak adiknya Miss Giordani gitu. Jadi Miss kalau kita cium Miss Giordani itu kan kayak feminin banget tapi lebih ke lembut gitu ya. Ibaratnya ini tuh cewek yang lebih kalem. Nah kalau yang ini betul-betul feminin yang bener-bener bunganya tuh bener-bener kayak bener-bener nggak malu-malu gitu, lebih dominan gitu loh. Kalau misalnya di Miss Giordani mungkin lebih lembut bunganya, kalau ini tuh karena lagi mekar jadi kayak dominan banget gitu loh. Makanya mungkin bener banget Kak Rehan ada sedikit kemiripan sama Aon Amplified. Jadi kalau misalnya teman-teman suka Aon Amplified itu juga kemungkinan besar aku rasa akan suka ini juga gitu. Jadi kesannya tuh bener-bener apa bunga mekar feminin tapi dia tuh nggak terlalu sebold si Aon Amplified gitu. Jadi bisa dibayangin ya teman-teman ya kira-kira ya. Nah, apa sih kayak apa penggambarannya dari Miss Giordani Floral? Jadi bayangin kamu hidup in the moment, dalam momen ini dan kita bisa bergerak dengan penuh percaya diri ke satu sensasi ke sensasi berikutnya dengan di atasnya tuh langit biru yang apa terbuka lebar, cerah gitu ya. Dan juga kita tuh di sekeliling kita tuh bener-bener bermekaran taman atau bunga-bunga yang indah gitu, warna-warni di sekeliling kita. Nah, itulah ya penggambaran ambience-nya ya kalau kita bayanginnya. Nah, dipenuhi bunga-bunga apa sih? Bunga-bunga neroli ya. Neroli yang muda, peony yang bikin bright gitu kan, dan tuberose ya, yang mirip sama Aon Amplified juga ada di sini yang lagi mekar sempurna yang bikin itu tuh wangi kita tuh bersemi banget gitu. Makanya fragrance ini tuh mengemukakan sisi feminin yang bener-bener feminin banget gitu ya. Dengan kesan bunga yang sangat lagi mekar seutuhnya. Jadi
yang lagi wangi-wanginya gitu ya. Makanya aku ngebayangin tuh kalau lagi nikah gitu ya, wanginya tuh kayak gini gitu. Nah, jadi ini buket bunga ya bayangin ini tuh parfum ini tuh kayak kita gambarin seperti buket bunga. Tahu kan ya kalau kita dikasih buket bunga itu tuh wanginya tuh kayak seger banget kayak bunga mekar di pagi hari. Nah, ini kayak gini. Miss Giordani Floral tuh memang terinspirasi dari si buket bunga itu juga gitu. Untuk merayakan 10 tahunnya Miss Giordani. Kita langsung kupas tuntas aja ya. Nah, tahu kan teman-teman aku reminding lagi kalau misalnya aroma parfum itu nggak hanya mencerminkan selera, tapi juga kepribadian seseorang. Oke? Contohnya floral itu tuh biasanya disukai memang kepribadian yang romantis dan feminin. Jadi aroma seperti mawar, melati, lavender ya itu tuh biasanya disukai sama orang-orang yang memang kepribadiannya romantis feminin tuh biasanya suka floral. Kalau fruity itu memang biasanya disukai sama orang yang kepribadiannya tuh ceria, penuh energi gitu ya. Jadi seperti aroma yang seperti apel, cherry, citrus itu tuh yang fresh, fruity yang fresh gitu biasanya itu yang disukain sama, kepribadian ini. Nah kalau Woody itu biasanya, memang orang-orang yang suka tuh orang yang punya prinsip yang kuat, kepribadian yang kuat, yang tegas, yang suka, agak unik gitu ya. Nah itu tuh biasanya penyuka aroma Woody. Kalau aroma yang fresh, yang bener-bener fresh dari rempah gitu ya, maksudnya fresh di sini bukan fresh yang dari buah-buahan, tapi lebih fresh yang rempah. Itu tuh biasanya memang punya kepribadian yang lebih sporty atau dynamic aktif gitu ya orangnya ya. Jadi lebih suka aroma-aroma yang fresh. Nah, kalau kalian apa nih? Sukanya yang mana? Sukanya yang mana ya? Aku pengen lihat banget. Oh nih Kak Tika juga udah komen Miss Jordani nggak favorite, tapi yang floral ini love. Wow, blooming banget bunganya. Yes, bener banget. Kayak tadi kita bilang ya Miss Jordani itu soalnya kayak cek-cek kalem gitu kan. Lebih ke kepribadian aku sih kayaknya. Kalau kayak Katika yang bold gitu kayaknya emang pasti lebih suka yang kayak Katika gitu ya suka penampilan yang bold, yang wanginya juga lebih blooming itu pasti suka sama aroma yang floral ini. Oke. Nah, jadi fragrance family-nya itu adalah white floral, teman-teman. Ini kayaknya ya, seingat aku ya, ini tuh adalah satu-satunya fragrance family white floral yang benar-benar dominan white floral. Gitu loh. Correct me if I'm wrong ya teman-teman di sini yang fragrance antusias tapi ingat memori aku dari semuanya yang bener-bener white floral fragrance family-nya bener-bener didominasi oleh bunga putih ya yang sampai kategorinya pun white floral itu betul-betul Miss Giordani Floral ini baru the only one gitu ya. Nah, makanya bisa kita lihat dari top notes-nya itu ada kesegaran dari si mandarin, neroli, ya, dan ginger dan mungkin teman-teman di sini yang udah jualan parfum lama di Oriflame tahu ya, kalau neroli itu tuh menjadi hero notes-nya dari Miss Giordani. Jadi dia tuh adalah kayak signature-nya atau khasnya dari Miss Giordani. Even Miss Giordani yang di original ya, yang satu lagi itu pun ada nerolinya gitu kan. Jadi mandarin, neroli, dan ginger. Nah, hard notes-nya di sini ada jasmine, tuberose, dan juga bunga peony. Ya, jadi ada jasmine, ada tuberose, ada peony. Gimana nggak mekar banget gitu ya. Dan di base notes-nya ada ylang-ylang. Mungkin yang tinggal di Bali, ya. Ini familiar banget nggak sih bunga apa ylang-ylang ini ya? Ylang-ylang tuh apa ya kalau misalnya di Indonesia ini? Kenanga mungkin ya. Ya nggak sih namanya? Ya, betul. Kenanga ya. Namanya tuh bener-bener kenanga. Infinita bukan white floral tapi floral woody masuknya. Floral fruity woody masuknya dia Kak. Dari portfolio global gitu ya. Jadi bener-bener yang bener-bener pure white floral, dominan white floral tuh ini baru ini, seingat aku ya. Nanti aku akan recheck lagi. Nah, jadi base notes-nya itu ylang-ylang, cedarwood dan juga vanilla. Ada vanilanya juga sedikit banget tapi guys ya, yang subtle banget kita bisa cium di base notes-nya. Kita bahas satu-satu ya. Jadi white floral. Fragrance family-nya adalah white floral. Jadi dibuka aromanya ketika kita semprot nih, aroma dari jeruk mandarin yang seger banget ya. Membungkus, ada nerolinya juga, ada jahenya juga yang bikin apa? Energetik gitu ya. Wanginya tuh bener-bener yang kayak segar
memecah gitu ya, membangkitkan semua indera-indera penciuman kita nih. Nah, di hero notes-nya nanti itu baru tuh akan ada wangi yang bunga mekar itu yang dominan banget. Karena ada gabungan dari melati ya, tuberose dan peony yang tiga-tiganya tuh kita semua tahu ya, itu tuh wanginya dominan banget gitu loh. Wanginya tuh udah salah satu aja wanginya udah strong. Bayangin ini tiga-tiganya gitu. Jadi bener-bener kayak wangi buket bunga gitu ya. Nah, di base notes-nya itu ditutup dengan wangi kenanga ya, kenanga dan juga aroma dari woody-nya juga ada sedikit banget dan ada nada sedikit vanilanya juga gitu. Jadi inilah yang kita bisa lihat ya white floralnya itu dominan di termasuk di hero notes-nya itu yang utamanya gitu ya. Oke. Kita bahas dari si hero notes-nya aja gitu ya. Hero notes-nya specifically kita bahas di hero notes-nya itu neroli. Jadi apa sih sebenarnya neroli? Neroli itu agak kurang common ya kalau misalnya kita di awam gitu di Indonesia gitu kan. Apa sih sebenarnya neroli? Jadi sebenarnya tuh neroli itu adalah bunga dari pohon jeruk, teman-teman gitu. Jadi bunganya pohon jeruk itu tuh namanya neroli gitu. Nah, dari neroli ini diekstraklah menjadi minyak neroli yang akhirnya jadi bahan ikoniknya yang memang digunakan untuk Miss Giordani gitu. Jadi itulah yang mengekspresikan sisi feminin dan wangi wangi khasnya tuh dari Miss Giordani yaitu dari neroli itu gitu. Nah, bunga-bunga tersebut dipetik dengan tangan ya, benar-benar di handpick gitu ya, di pagi hari dari akhir April hingga awal Mei. Kenapa di situ? Karena itu memang the perfect time pada saat bunga itu tuh bermekar di musim dan cuaca yang perfect gitu. Dikenal dengan aroma bunga yang benar-benar enak gitu ya, indah banget wanginya. Nama Neroli ini tuh diambil dari Putri Neroli. Jadi namanya Anne Marie Orsini yang menggunakan orange blossom ini sebagai parfum untuk mandi dan pakaian dan untuk pakaiannya gitu ya pada akhir abad ke-17. Makanya karena si Putri Neroli ini yang pertama kali pakai di abad 17, jadilah namanya juga diambil jadi Neroli. Gitu loh ceritanya. Nah, ini adalah perfumernya. Karena apalah kalau misalnya kita zaman sekarang ya ngomongin parfum gitu kan dengan banyaknya parfum lokal juga yang ada. Kita juga yang paling penting bukan hanya promonya atau wanginya apa teman-teman menurutku ya. Jadi aku juga mau ngasih sedikit tips juga untuk teman-teman yang ada di sini yang ikut training. Yang sekali lagi aku sering banget bilang, yang membedakan banget salah satunya Oriflame fragrance ya atau parfumnya Oriflame dengan misalnya parfum-parfum lokal yang ada sekarang yang marak banget gitu ya. Kita ini parfumnya betul-betul diformulasikan gitu ya sama The Nose alias perfumer dunia, teman-teman. Yang kalau misalnya eh, teman-teman Google ya atau cari di Fragrantica bisa lihat sendiri perfumer ini tuh udah nyiptain parfum apa aja portfolionya gitu. Jadi menurut aku story ini tuh harus kita apa kita ini kan juga gitu kita highlight juga gitu kan selain apa sih promonya di bulan ini selain apa sih wanginya tapi juga perfumernya karena menurutku itu keren banget dan banyak orang tuh yang nggak tahu gitu. Mungkin banyak yang tahu Oriflame, oh brand Oriflame, iya tahu sih dulu jualan parfum gitu ya, tapi mereka mungkin belum tahu teman-teman kalau parfumnya Oriflame itu dibuat sama perfumer dunia gitu loh. Ya, itu kan yang keren banget kan sebetulnya ya. Kayak apalagi yang kemarin Whisper of Me gitu kan contohnya. Itu yang membuat perfumernya memang perfumer yang membuat parfum-parfum viral saat ini juga gitu kan seperti Glossier You dan lain-lain gitu. Jadi kayak itu tuh highlight yang perlu kita ceritain banget gitu. Nah, jadi perfumer untuk Miss Giordani Floral itu adalah Alexandra Carlin dan Emily Copperman, ya. Di mana memang seperti tadi kita bilang ya, dia tuh memang mau menggambarkan buket bunga yang sedang mekar. Inilah yang merepresentasikan wanginya dan merepresentasikan
keanggunan dan kecantikan alami dari wanita gitu. Dan salah satu cara untuk melihat sisi feminin adalah dengan mengangkat kelopaknya gitu kan. Jadi kelopak itu kan tanda bunga lagi mekar gitu kan. Jadi makanya itulah bunga yang mekar seutuhnya itulah yang digambarkan ke dalam aromanya gitu. Nah, berikutnya adalah Venture ya, yang mengeluarkan satu varian. Jadi kalau yang kemarin-kemarin itu kita lihat dia mengeluarkan bukan mengeluarkan, dia ya mengeluarkan versi upgrade-nya gitu ya. Jadi botolnya yang baru, tapi yang ini betul-betul the new Venture, teman-teman. Jadi Venture yang varian baru yang sebelumnya tidak pernah ada, bukan yang ini tapi yang warnanya abu-abu namanya Venture Unlimited yang kita akan lihat videonya sebentar lagi. Oke, udah kelihatan ya dari modelnya ini di mana sih latarnya di kota, di perkotaan dengan modelnya juga laki-laki yang aktif gitu kan, yang parlente gitu kan, yang parlente, yang modis, hidup di kota, masih muda. Nah, itulah targetnya teman-teman ya. Jadi emang parfum ini apa fragrance ini tuh dibuat gitu ya. Emang untuk orang-orang yang aktif gitu ya, khususnya yang usia muda, usia aktif yang tinggal di perkotaan gitu, di kota-kota besar mau di Jakarta, Surabaya, di kota-kota yang memang kita tuh aktif gitu ya, yang gerakan kita juga aktif, kita sosial kita juga aktif. Ini tuh memang diformulasikan, didesain sorry, untuk bisa mensupport kegiatan kayak gitu loh. Makanya wanginya juga kalau misalnya beraktivitas tuh nggak bikin enak gitu kan. Dan ininya juga supaya wanginya nggak overpowering gitu kan, nggak bener-bener terlalu kuat atau terlalu tajam. Ini juga dibuat dalam versi EDT atau Edit Toilet ya kan. Jadinya bisa kita retouch kapan aja, wanginya nyaman banget gitu kan, nggak bikin terlalu menohok gitu kan. Dan aromanya seger banget, mau kita keringetan, mau kita aktif, mau kita di kantor, itu cocok banget gitu. Jadi eh apa kira-kira itu ya yang kita bisa bayangin dari si Venture ini. Kita bahas aromanya dulu, teman. Sorry, kita bahas yang dulunya dulu nih, biar ngerimain teman-teman nih. Kalau yang dulu kan kayak gini ya, teman-teman ya. Ada Venture Power, ada yang Venture yang warna hijau. Nah, sekarang dia dia kayak gini bentuknya. Jadi ada Venture Powernya bentuknya jadi lebih trendy gitu ya, lebih masa kini. Dan yang hijau ini akan nge-launching di Januari 2025, teman-teman. Jadi harap menunggu ya 1 bulan lagi. Bagi yang penyuka Venture warna hijau akan hadir di bulan Januari. Dan yang terbaru, tada ya, Venture Unlimited. Aku di sini sekarang mau nanya dulu, siapa di sini yang suka siapa yang suka siapa yang suka wild green? Men's collection yang wild green. Siapa yang suka? Kalau misalnya, kalau misalnya kalian suka wild green, ya pasti suka Venture Unlimited juga, ya. Karena perfumernya pun sama, teman-teman. Perfumernya pun sama, Suzy Leheli. Oke, kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi Venture Unlimited ini adalah EDT, oke? ED Toilet, oke? ED Toilet, ya, dengan perpaduan aroma juicy bergamot ya, grapefruit, green ivy yang sensasinya tuh seger banget pada top notes-nya. Di hero notes-nya ada wangi lebih akuatik ya kan dari water jasmine dan juga bambu accord ya, beberapa campuran notes untuk menciptakan aroma bambu gitu ya, dan juga driftwood. Nah, base notes-nya jadi makin lama nih nanti wanginya akan tercium aroma cedarwood, patchouli dan juga ambergris. Tahu ya ambergris itu ya, ada juga di Whisper of Me, ambergris itu yang bikin memang wanginya tuh jadi akuatik banget tapi unik banget jadinya. Jadi makanya sensasinya agak warm ya, tapi tetap fresh ya, tetap aromatik
dan jujur ini tahan lama banget juga sih menurut aku. Meskipun EDT tapi menurutku kayak rasa EDP gitu, lumayan lumayan tahan lama. Dan ini FYI, ini adalah tadinya aku tuh parfum cowok gitu ya, yang dibilangnya mens gitu ya di Oriflame yang paling aku suka tuh adalah Wild Green gitu, yang aku bisa pakai maksudnya. Kalau Signature aku suka tapi kan aku nggak bisa pakai gitu. Kayaknya terlalu manly gitu menurut menurut aku gitu ya. Tapi yang bisa aku pakai menurutku tuh si Wild Green itu yang unisex banget menurut aku wanginya. Nah, tapi semenjak ada Venture Unlimited jadi turun tahta Wild Green. Si Unlimited ini tuh betul-betul betul-betul unisex banget yang enak banget menurut aku, bener-bener enak ya. Jadi ini bisa dinobatkan ya parfum cowok yang unisex yang paling enak yang bisa cewek pakai menurut pendapatku ya. Ups, ups. Nah, kita lihat. Ups, kita lihat ininya ya teman-teman ya, top notes, hard notes-nya dan base notes-nya. Ini bisa kita lihat ya, dia tuh memang fragrance family-nya aromatik yang fresh banget. Di top notes-nya itu ada aroma bergamot, di hard notes-nya itu ada bambu akor tadi yang kesannya memang ngasih aquatic gitu ya, dan di base notes-nya ada cedarwood. Jadi memang aromatik, energizing, dan unisex banget menurut aku. Ya. Nah, jadi ini di hard notes-nya ada water jasmine, bambu accord, dan driftwood. Ya, dan bambu accord ini adalah hero notes-nya, teman-teman. Jadi bambu accord inilah campuran dari beberapa notes gitu ya untuk menciptakan aroma bambu ya yang ngasih tahu kan ya bambu tuh kan very soothing ya, menenangkan, menyegarkan, ada sedikit woody-nya gitu kan. Dan bambu sapnya itu atau getah bambunya itu kasih wangi atau elemen akuatik juga. Jadi itu kerasanya soothing banget tapi modern gitu dan agak unik ya menurutku wanginya ya. Gitu. Nah, ini adalah di base notes-nya. Jadi campuran patchouli, ambergris dan cedarwood yang makin lama tuh dibikin makin enak gitu loh. Ini dia. Ini dia orang di baliknya yang makanya aku bilang, oh ternyata ini tuh sama ya sama si yang bikin Wild Green gitu, Suzy Leheli kan ya. Nah, memang Suzy Leheli ini memang perfumer dari Givaudan juga ya, yang memang inspirasinya untuk Venture Unlimited emang adalah free runner di perkotaan gitu. Jadi emang yang aktif di perkotaan dan pengen menciptakan wangi yang sesuai dengan gaya hidup mereka dengan makanya dibikin yang fresh banget pembukanya top notes-nya gitu ya dari citrus terus biar kasih energi yang menyegarkan gitu kan tapi ditambahin dengan aroma-aroma yang memang mencerminkan kehidupan perkotaan jadi aroma-aroma yang modern bukan aroma-aroma yang tradisional ya tahu kan yang aroma-aroma tradisional tuh kayak wangi-wangi kolon gitu kan kolon laki-laki pada umumnya itu kan kayak very traditional tapi dia tuh bener-bener ngasih gambaran perkotaan dengan aroma-aroma tuh yang lebih fresh, yang lebih masa kini gitu. Makanya I love it so much. Ya, that's why tiga alasan kenapa harus punya, kenapa harus beli gitu ya. Karena pertama tadi ada bambu akordnya yang kasih kesan fresh aquatic ini yang bikin dia tuh rasanya jadi kayak seger dan modern. Dia juga ada natural patchouli oil dan ambergris yang bikin unik gitu ya dan bikin intens wanginya meskipun EDT tapi jadinya tahan lama. Dan dia juga diciptakan oleh perfumer dunia ternama yaitu Suzy Leheli. Dia dari Prancis asalnya, dia juga udah portfolionya itu dia bekerja untuk merek-merek kayak Hugo Boss, Kenzo gitu ya, Parfum Shakira. Teman-teman bisa Google, bisa cari itu portfolio dia tuh banyak banget menciptakan perfume high end juga gitu. Jadi harus beli ya. Nah, kalau misalnya cocok-cocokin dari fragrance family gitu kan, kadang kan kita juga punya apa database customer kita gitu kan. Oh, kayaknya customer aku ada deh yang suka wangi-wangi yang kayak gini gitu atau downline kita deh kita bisa ingat-ingat gitu ya siapa yang suka aroma yang aromatik fresh gitu ya dengan moodnya tuh yang seger energizing gitu ya kayak misalnya Glacier, Nordic Water, Wild Green siapa ya yang penyuka itu ya nah kita bisa reach out ke mereka kita bisa bilang kalau misalnya di bulan ini kita punya
EDT yang baru gitu loh, dan dia bisa coba, bisa ketemuan gitu kan, bisa cobain gitu kan aroma terbaru ini gitu. Jadi bisa inget-inget tuh teman-teman siapa yang kira-kira suka aroma ini ya, bisa ditawarin banget ke Venture Unlimited. Ya, termasuk si Dolce Gabbana Light Blue ini kayak parfum zaman dulu banget ya. Mungkin ada teman-temannya yang kita ingat gitu dulu kayak dia parfumnya itu deh gitu. Kita bisa bisa perkenalkan aroma baru ini gitu ya untuk penyuka-penyuka parfum ini. Oke, wah kayaknya udah langsung ke reveal ya. Aku kecepetan nextnya, tapi ya nggak apa-apa ya. Tada! Ya, ini dia yang dari tadi di awal aku omongin banget, yang lagi menjadi cintaku setiap hari semenjak ini datang, aku tidak bisa berpaling ya darinya. Sorry banget, ini excitednya keterlaluan karena aku benar-benar passionately ngomongin ini ke semua teman-teman kantor, ngomongin ke semuanya. Karena FYI juga teman-teman, mungkin ada yang kayak aku di sini, ada yang relate. Bagi aku tuh complexion kalau makeup tuh kayak nomor satu, dan dari dulu aku kerja selalu di depan orang-orang gitu kan as a trainer gitu. Jadi of course selalu pakai foundation ya, FYI setiap hari pakai foundation gitu. Dan em, aku tipe orang yang kalau complexion itu yang apa foundation itu betul-betul mau ngeluarin kocek lebih gitu. Jadi betul-betul invest ke foundation-foundation yang high end, yang bener-bener premium gitu, yang high end gitu ya. Karena pertama itu buat kulit ya kan, dan kedua itu beda banget gitu. Aku udah coba kemakan iklan apa foundation-foundation apa yang viral-viral gitu ya. Sumpah nggak ada yang kepake. Jujur gitu, karena you never go back gitu loh. Kalau misalnya udah suka sama foundation-foundation high end, udah tahu formulasi yang bagus gitu ya, itu pasti akan nggak cocok gitu sama foundation-foundation yang kita bisa tahu formulasinya tuh kurang gitu. Nah ini jujur, review betul-betul jujur, ini mirip banget sama formulasi foundation-foundation high end yang pernah aku pakai dan aku suka banget gitu. Ya, jadi ini FYI aja, kita sharing ya teman-teman ya di sini ya, nggak cuma training tapi sharing juga. Em, Makanya aku happy banget, bayangin Oriflame ini kayak sedekah apa gimana gitu kan. Dia bisa bikin formula yang kayak gini, formula foundation kayak gini, bener-bener foundation bener-bener kualitas high end premium gitu ya. Tapi dengan harga yang menurut aku masih affordable banget. Biasanya tuh beli foundation kayak gini tuh bisa sejutaan gitu. Bisa tuh minimal tuh kayak 750 sampai sejuta lah gitu. Tapi ini bisa kita dapetin dengan harga yang affordable dengan kualitas sebagus ini. Oke, jadi itu sekian sharingnya. Sekarang aku mau going through produk ini apa sih ya, what's so special dari produk baru Giordani Gold yang Eternal Glow ini. Ada yang udah coba belum sih BTW? Di sini aku pengen tahu banget deh. Coba aku pengen tahu banget siapa yang udah cobain Gigi Eternal Glow Foundation. Siapa tahu ada yang udah coba duluan gitu ya, yang udah dapet package-nya. Coba di-sharing juga ya. Oke, jadi yang spesial teman-teman, foundation ini 90% formula skincare ya. Colong dicatat, jadi foundation ini 90% formula skincare. Dan ini adalah foundation pertamanya Oriflame. Dicatat ya, foundation pertamanya Oriflame dengan 90% formula skincare. Gitu, jadi nggak ada Oriflame pernah bikin juga foundation yang 90% itu skincare gitu loh formulanya. Jadi, apa sih formula skincare-nya? Yaitu gabungan dari hyaluronic acid plus niacinamide. Tahu dong, hyaluronic acid itu bisa bikin hydrating kulit, ya kan? Nggak bikin berminyak, nggak nambahin lipid atau oil, tapi nambahin water gitu kan. Nambahin kadar air. Jadi bikin muka kita fresh, muka kita pelampi gitu kan. Hari ini juga aku pakai guys. Jadi pelampi, jadi flawless, jadi kenyal gitu ya di kulit ya, dan glowing alami pasti dari waktu ke waktunya. Jadi bukan hanya instan, manfaat instan, tapi juga manfaat seterusnya gitu loh, karena kan skincare gitu ya. Nah satu lagi ini juga yang wow banget, efeknya second skin. Efeknya second skin yang glowing. Jadi bayangin, kita pakai nih, itu tuh kayak kulit kita but better gitu loh. Bener-bener second skin-nya tuh dapet banget. Jadi kalau misalnya kalian tuh
pakai formula-formula yang tadi aku bilang premium ya, itu tuh nggak kayak dempulan banget gitu loh, nggak nge-crack di atas kulit gitu. Dia akan menyatu di kulit dengan flawless yang kasih efeknya tuh second skin tadi kayak kulit kita yang kedua tapi flawless gitu. Dan kerennya ini juga udah aku buktiin biasanya ya eh apa formula-formula yang second skin biasanya tuh agak susah ditambahin coveragenya. Jadi kayak ya udah kalau dia apa ringan gitu ya udah light light coverage aja, tapi yang ini tuh coveragenya bener-bener bisa dibuild gitu, bisa buildable lah ya istilahnya gitu ya. Jadi coveragenya bisa ditambahin sampai tapi tetap flawless gitu loh, tetap kayak nyatu sama kulit. Itulah amazingnya, kalian harus nyoba sendiri. Dan sama seperti Giordani Gold yang baru semuanya, dia juga terdaftar di Vegan Society. Jadi produk ini pun adalah vegan. Oke, jadi kita bisa bilang foundation dengan 90% formula skincare, efek second skin, vegan itu udah masuk banget ke target-target market anak-anak muda zaman sekarang. Dan menurut aku ya, millennials, Gen Z yang sekarang tuh pengennya justru kayak makeup yang gak kelihatan makeup gitu. Ya kan? Jadi makeup no makeup yang nggak kelihatan dempul tuh emang udah kayak ini banget gitu zaman sekarang gitu. Makanya ini menurutku very relatable gitu ke tren zaman sekarang yang makanya aku pede banget teman-teman bisa jualan ini banyak gitu ya. Nah, lanjut lagi. Jadi foundation dengan 90% formula skincare. Jadi maksudnya gimana, Kak? 90% itu kan presentase dari kandungan skincare yang ada di dalam foundation ini, gitu kan. Jadi memang formulasinya tuh hybrid yang canggih banget, kombinasi dari performance makeupnya gitu ya. Jadi makeupnya tuh performanya oke banget ditambah skincare-nya yang juga memiliki manfaat buat kulit kita gitu. Nah, 10%-nya itu apa dong? Kan ini 90% skincare, terus 10%-nya apa? 10%-nya adalah formula pigmennya. Jadi kan namanya foundation pasti ada pigmennya ya, ada warnanya dan juga ada teksturnya gitu. Jadi pigmen, fragrance dan kandungan fungsional lainnya itulah yang terkandung di dalam foundation ini yang bikin hasil akhirnya dan teksturnya tuh nyaman banget di kulit. Gitu loh. Ya, keren banget gak sih? Kita akan lihat ekspektasinya. Ini kan ekspektasi ya, hasil yang langsung dirasain tuh apa sih kalau misalnya kita pakai ini? Pertama, terasa ringan banget dan hasil tampilannya tuh second skin, seperti klaimnya. Bikin kulitnya tampak glowing alami, jadi kayak glow from within gitu ya. Jadi di dalamnya tuh kayak, kok mukanya kayak glowing, tapi kok nggak berminyak gitu ya. Karena di dalamnya tuh glowing gitu ya. Memberikan hidrasi hingga 8 jam, jadi kulitnya nggak akan mengering terus tiba-tiba kayak pecah-pecah sendiri gitu ya, karena memang dia bisa menahan hidrasinya itu hingga 8 jam. Dan ini juga good news teman-teman, non comedogenic. Jadi kalau misalnya teman-teman yang suka jerawatan, suka pakai makeup juga a- eh, apa komedoan gitu ya. Nah, ini tuh formulanya atau kandungannya non comedogenic. Oke, dan dia juga bisa menyamarkan tampilan pori gitu. Jadi apa dia nggak bikin muka kita tuh jadi komedoan atau jerawatan gitu ya. Dia juga bisa digunakan untuk kulit yang sensitif. Aduh, kurang apa gitu ya. Jadi yang kan ada tuh ya orang-orang yang memang sensitif terhadap makeup. Nah, ini tuh bisa banget digunakan untuk yang kulitnya sensitif. Apalagi kalau tadi kan hasil yang langsung dirasain. Kalau misalnya hasil yang seiring waktu kita tiap hari make gimana? Manfaat kan di dalamnya ada 90% skincare. Jadi kita pun bisa dapat benefit tambahan dari skincare-nya itu. Dan itu bisa kita notice atau kita rasain pada 14 hari pemakaian tuh kita udah bisa notice teman-teman hasilnya. Itu juga bikin kulit kita tampak glowing alami, lebih seger, terawat di setiap pemakaian, lebih kencang, kenyal, tampak pelampi. Ini juga jujur aku nggak tahu ini bias atau enggak, tapi tiap eh apa bersihin muka itu juga makin lama tuh aku makin ngerasa kok mukaku agak cerahan ya gitu. Kok bisa bersihin makeup tuh juga mukanya tuh kerasa nyaman banget gitu loh. Ya karena memang yang kita pakai pun ada skincare-nya gitu loh teman-teman. Oke, sekarang kayak yang paling penting shade juga kan. Kak, ini tuh shade-nya gimana gitu kan. Nah, karena ini emang second skin banget, jadi penting untuk dapat warna yang juga masuk gitu ya ke kulit kita. Dan memang
warnanya cuma ada 3 teman-teman sayangnya ya yang masuk. Jadi kita punya 43245 which is itu yang aku pakai light beige neutral. Jadi yang teman-teman warnanya mirip sama aku ya, yang warna kulitnya mirip-mirip sama aku mungkin bisa pakai yang light beige neutral, bukan ivory neutral. Karena ivory neutral itu tuh menurut yang kita cobain gitu ya, ivory neutral tuh lebih gelap daripada light beige neutral gitu. Oke, dicatat ya teman-teman ya, nanti takutnya apa kirain kalau dari gambar tuh kayak kesannya ini ya ivory neutral kali ya, ivory itu kesannya paling putih gitu kan. Tapi enggak, ivory neutral itu lebih gelap daripada light beige neutral. Oke, jadi ini adalah aku punya di sini yang ivory neutral. Nah, ini ivory neutral nih dipakai untuk yang warnanya agak sawo matang, teman-teman. Sawo matang itu bisa pakai ini banget. Kelihatan nggak sih? Sorry, kelihatan nggak aku di sini? Nggak terlalu kelihatan ya warnanya ya. Jadi warnanya itu cukup cukup apa namanya agak gelap dibanding yang light beige neutral. Oke, aku nggak tahu sih kelihatan apa enggak di sini, tapi ya kurang lebih nanti dicobain ya. Yang sama kayak aku, warna kulitnya bisa yang light beige neutral, yang kira-kira warna kulitnya agak cerah gitu ya, agak terang, sorry. Ivory neutral itu yang agak agak sawo matang gitu. Nah, kalau misalnya yang lebih sawo matang lagi itu yang beige warm gitu. Kalau agak agak coklat kulitnya itu bisa beige warm. Gitu. Jadi ada 3 warna ya teman-teman ya. Nah, ini hasilnya before afternya bisa dibayangin ya. Aslinya sih menurutku lebih lebih lagi, tapi kurang lebih kayak gini hasil second skinnya. Dan ini sekali lagi bisa di build meskipun dia kayak kulit tapi lumayan cover dan lumayan coverage itu lumayan oke gitu kan. Kalau di build dia bisa lebih coverage lagi gitu kan. Jadi bisa di build sesuai kebutuhan teman-teman. Tapi hasilnya very natural dan kayak emang glowing kayak gitu. Nah, cara pakainya itu kocok dulu gitu. Jadi kocok dulu sebelum digunakan tuh kocok dulu, buka tutupnya, lalu diambil dari pipet. Jadi ini pipet ya teman-teman ya. Dia bukan pump. Nah, lalu pencet deh pipetnya. Kalau aku sih cukup 2 sampai 3 tetes aja ya, kecuali kalau teman-teman mau build itu boleh 2 sampai 3 tetes tuh jadi segini. Oke, di punggung tangan atau bisa langsung ke wajah. Tapi menurutku sih di punggung tangan aja supaya higienis. Jadi teman-teman jangan sampai juga netesinnya tuh pipetnya disentuh ke tangan ya. Nanti tangannya kotor dia terkontaminasi bakteri. Jadi pastiin kalau pas netesin juga jangan pipetnya tuh jangan menyentuh tangan, jangan menyentuh muka supaya menjaga tetap higienis aja. Oke, lalu kita bisa dipakein brush gitu ya. Kita bisa pakein brush dari punggung tangan, kita pakein brush, kita ratain atau pakai beauty blender, pakai sponge gitu ya. Kita ratain sampai dia merata gitu. Ulangin sampai coverage yang kita inginkan tuh sesuai gitu ya sama yang kita mau. Oke. Nah, yang kedua adalah upgrade versionnya dari Giordani Gold, teman-teman. Jadi kalau tadi kan adalah foundation baru ya. Kalau ini adalah versi upgrade dari Giordani Gold Age Defying Serum Boost Foundation. Ini yang kayak jadi kecintaannya juga banyak orang ya. Dia tahun kemarin 2023 juga masih menjadi iconic produknya Oriflame gitu kan. Jadi memang Giordani Gold Age Defying Serum Boost Foundation ini emang udah terkenal banget jadi favorit banyak orang ya, dan aku pun sering banget pakai ini juga dulu sebelum aku mengenal si Eternal Glow ya. Kadang-kadang juga aku masih sering pakai ini. Nah, jadi ini foundation dengan prebiotic serum. Kalau tadi ya Eternal Glow itu 90% skincare, kalau ini foundation dengan kandungan prebiotic serum dan age defying protection shield. Jadi jadi bukan hanya kasih makeup yang flawless gitu ya, tapi dia juga bisa merawat skin barrier kita, ngasih perlindungan antioksidan. Dan kalau tadi itu adalah foundation pertama Oriflame yang
90% skincare. Kalau ini foundation pertama Oriflame yang terbukti klinis, oke? Yang diuji klinis atau terbukti klinis, dia tuh bisa menghidrasi kulit secara optimal. Dia juga bisa merawat dan melindungi skin barrier gitu. Dia juga ada SPF 12-nya dan proteksi UVA dan dia juga terdaftar di Vegan Society. Botolnya cantik banget ya sekarang ya, setuju nggak sih? Ya. Nah, sekarang aku pengen ngebahas soal kandungannya. Jadi ini kan foundation dengan prebiotic serum, ya kan? Plus age defying protection shield. Apaan sih prebiotik itu? Ada yang tahu nggak? Ehm, Prebiotik, probiotik sama postbiotik. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Prebiotik, probiotik, dan postbiotik. Prebiotik makanannya probiotik. Wow, oke. Ini BTW Katika juga nanya, Kak Detya pakai shade yang mana? Yang aku tuh pakai shade yang light beige neutral. Kalau Kak Heni itu harusnya yang beige warm. Prebiotik makanannya probiotik. Oke, jadi eh, close ya, Katika. Oke banget. Jadi prebiotik itu adalah makanan, makanan bagi bakteri baik gitu. Jadi contohnya apa sih? Contohnya pisang gitu misalnya ya. Jadi dia mengandung komponen makanan yang baik nih buat bakteri baik di usus kita gitu, bukan hanya di kulit ya. Jadi tergantung prebiotiknya untuk apa. Nah, jadi untuk bakteri baik dia tuh ada makanannya. Jadi makanan yang kita konsumsi itu kalau mengandung prebiotik itu dia menjadi makanan bagi bakteri baik. Kalau teman-teman dengar probiotik itu adalah living bakteri. Jadi bakteri hidup. Oke. Probiotik adalah bakteri hidup. Oke. Kalau kita dengar probiotik itulah bakteri hidup yang memiliki manfaat untuk organ-organ kita gitu ya. Nah, kalau postbiotik itu adalah yang dihasilkan dari probiotik. Jadi kalau ketika probiotik itu sudah masuk ke usus gitu ya, dia tuh akan tidak aktif dan itulah jadi postbiotik yang memiliki manfaat juga gitu. Jadi prebiotik ya sama mungkin kita dengar juga kayak di Feminel gitu ya, itu kan juga ada prebiotik ya. Ini makanan bagi bakteri kulit. Bagi bakteri di dalam organ-organ kita termasuk di kulit gitu ya. Nah, prebiotik ini dihasilkan oleh plankton yang ditemukan dalam ekosistem laut di Prancis, ya oke? Dan terbentuk secara alami. Fungsinya apa? Fungsinya menjaga kekuatan alami skin barrier dengan memelihara kualitas sel di permukaan kulit dan juga merawat tekstur kulitnya supaya tetap halus gitu. Nah, prebiotik serum kita juga mendukung tampilan kulitnya lebih terawat setiap pemakaian seiring bertambahnya usia. Jadi apalagi kalau misalnya orang-orang yang udah 35 tahun ke atas gitu ya, udah pakai Novage Plus, boleh banget teman-teman. Jadi ini ditawarin ke customernya yang pengguna Novage Plus gitu. Ini namanya link selling juga ya. Kita tawarin kemana ya Giordani Gold ya supaya on point gitu kan. Kita bisa tawarin dari pengguna Novage Plus misalnya atau pengguna Optimus Age Revive misalnya yang mereka sudah concern mengenai wrinkles dan penuaan kan pada kulitnya. Ya, kita bisa bilang, kakak kan udah pakai Novage Plus, udah pakai apa Age Revive gitu kan. Untuk makeupnya juga baiknya itu yang bisa berfungsi atau bisa menyempurnakan gitu kan dari perawatan yang udah dipakai gitu. Jadi contohnya apa? Contohnya si foundation Giordani Gold Age Defying ini gitu loh. Makanya dia pakai makeup pun tetap jadinya ada perawatan anti agingnya yang baik gitu. Ya kan? Jadi itulah cara kita berjualan juga kita bisa berpikir ke target yang tepat gitu kan. Nah, itu bisa kita mulai dari database yang kita punya gitu loh teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau H-Defying Protection Shield apa? Ini tuh perlindungan terhadap polutan gitu. Tahu kan yang bikin aging tuh apa? Nomor satu adalah antioksidan. Sorry, oksidasi gitu kan, oksidan. Oksidan itu termasuk di dalamnya kayak sinar UV, polusi gitu kan, polutan ya, polutan yang nggak cuma polusi gitu. Itu menjadi
menjadi oksidasi gitu kan, menjadi oksidan atau racun gitu ya untuk tubuh kita, untuk kulit kita gitu yang akhirnya bisa bikin aging. Makanya Age Defying Protection Shield itu melawan polutan gitu kan, termasuk juga sinar matahari yang bikin muka kita jadi aging gitu. Makanya ini udah lengkap banget gitu loh buat apalagi orang-orang yang udah aging itu harus pakai makeupnya juga yang menyempurnakan perawatannya itu. Nah, hasilnya apa yang langsung dirasain? Yang langsung dirasain tuh nyaman dipakai sepanjang hari ya, coveragenya pun bisa buildable, garis halus dan kerutannya tampak tersamar, kulitnya bercahaya dan hidrasi dalam sekejap, non-comedogenic, menyamarkan tampilan pori, cocok untuk semua jenis kulit termasuk kulit sensitif. Nah, hasil yang dirasakan sepanjang waktunya juga ada, teman-teman. Karena ini prebiotik serum, jadi dia juga bisa membantu merawat skin barrier. Bikin kulitnya terasa lembab, bercahaya, dan juga vitamin E-nya ada yang bisa menjadi antioksidan. Jadi melawan oksidasi tadi ya, supaya kulitnya nggak cepet menua. Jadi dari skincare-nya dapet, dari makeupnya pun tetap dirawat gitu. Keren banget kan ya? Nah, ini adalah shade-nya. Shade-nya berubah teman-teman. Ya, shade-nya berubah dari yang zaman dulu. Lumayan berubah. Jadi kalau dulu itu ada beige warm, yang sekarang tidak ada beige warm. Oke, ini FYI buat para pengguna HD Fine Serum Foundation ya. Ini jadi yang aku catat di sini itu adalah ada yang Vanilla Cool. Ya, Vanilla Cool kayaknya dulu ada juga ya. Vanilla Cool ada, Porcelain Warm, tapi kan dulu adanya Beige Warm. Yang sekarang adanya Light Beige Neutral. Oke, jadi Vanilla Cool, Porcelain Warm, and Light Beige Neutral. Tidak ada lagi yang shade-nya Beige Warm. Oke, siapa di sini yang shade-nya Vanilla Cool atau Porcelain Warm? Aku seingat aku juga shade-nya Porcelain Warm yang dulu. Ini masih sama, teman-teman. Porcelain Warm shade aku. Ya, light beige neutral itu yang lebih banyak orang Indonesia, tapi beige warmnya sudah tidak ada lagi. Oke, nah ini juga bisa kita lihat ya, memang lebih tidak se-glowing eternal glow, tapi kayak kelihatan dia tuh kayak naturally glow juga gitu ya, ada tetap glow-glownya. Jadi akhir ininya tuh lebih ke satin gitu, satin yang lembut gitu. Cara pakainya sama, teman-teman bisa pakai kuas, bisa juga pakai sponge gitu. Jadi kita ulangin terus sampai coveragenya tuh sesuai sama yang kita inginkan. Oke, teman-teman kalau mau ada yang tanya langsung aja di pertanyaan. Ini aku hanya memberi harapan palsu aja karena nggak akan aku bahas sekarang. Tapi ini good news banget karena ini yang paling ditunggu ya. Novage Plus Proceticals Ultralight UV HD susah ya namanya ya, HD Shield SPF 50. Nah, teman-teman, tadi kita rencananya di hari Rabu, tapi ternyata dapat kabar juga, thank you banget tadi udah diingetin juga untuk Katina. Hari Rabu itu hari pencoblosan ya. Jadi kebanyakan kita akan mencoblos dan libur juga. Jadi sorry banget teman-teman, ini akan aku anulir ya, akan aku ganti ya menjadi hari Kamis ya, teman-teman ya. Jadi akan benar-benar menemani bener-bener di akhir-akhir apa tuponya teman-teman ya. Jadi di hari Kamis akan aku undur menjadi hari Kamis gitu. Oke. Jadi itu aja teman-teman sesi kita di Desember kali ini ya yang dipenuhi tadi aku nggak bohongan ya bener-bener yang bikin terpesona yang produknya keren-keren banget Desember ini. Dan untuk sunscreen yang bahasannya tuh akan seru banget karena dipenuhi teknologi yang super canggih, yang super advance, itu akan aku bahas 1 jam ke depan juga dan ya mungkin presentasinya setengah jam 40 menit tapi aku akan buka pertanyaan juga untuk teman-teman semua. Jadi teman-teman juga bisa banget untuk tanya-tanya dan akan ada sesi kuis juga ya. Jadi aku akan sedia untuk 3 pemenang. Bisa ada 3 pemenang yang betul gitu menjawabnya ya. Nanti aku bisa kasih sunscreennya. Jadi siapa yang mau jangan lupa nanti hari Kamis ya akan aku apa namanya akan aku rubah dulu di bannernya nanti akan kita share juga ke teman-teman semua. Oke,
Thank you banget teman-teman semua. Mungkin aku sebelum menutup, aku mau baca ini dulu ya. Baca pertanyaan-pertanyaan dulu. Oke. Sebetulnya perbedaan nyata antara HD Fine dengan Eternal Glow. Oke. Sama-sama foundation, betul. Tapi foundation itu kan pastinya beda-beda ya, Kak ya. Pertama, kadang dari coveragenya, dari hasil akhirnya. Pernah dengar kan? Hasil akhir tuh ada yang matte, ada yang satin, ada yang apa? Glowing gitu kan. Jadi setiap foundation meskipun kategorinya sama-sama foundation gitu, tapi dia tuh pasti ada perbedaan. Nah, antara HD Fine dengan Eternal Glow pertama bedanya apa? Ada yang bisa bantu juga nggak teman-teman di sini? Ada yang ingat nggak? Pertama, Eternal Glow itu 90% kandungannya skincare. Jadi itulah foundation pertama di Oriflame yang mengandung 90% skincare. Oke, sedangkan HD Fine itu adalah foundation dengan kandungan skincare, tapi nggak 90%, tapi ada kandungan skincare yang fokusnya lebih ke HD Fine. Jadi untuk perawatan anti aging gitu ya. Makanya ada prebiotik serumnya, ada HD Fine Shield-nya gitu kan untuk melawan polutan, sinar UV dan juga menjaga prebiotik serumnya menjaga supaya kulitnya tuh tidak terjadi penuaan dini gitu kan. Sedangkan Eternal Glow itu lebih untuk 90% skincare-nya itu terdiri dari hyaluronic acid ya, hyaluronic acid dan juga niacinamide gitu yang fungsinya memang lebih bikin kulitnya jadi supple, plump gitu ya. Yang nggak perlu orang-orang ada eh, apa pengen anti aging pun atau nggak mau manfaat anti aging pun bisa tetap pakai gitu loh. Jadi mau anak muda, mau orang yang sudah butuh anti aging pun itu bisa banget pakai Eternal Glow. Nah, finishingnya akhir-akhir finishing akhirnya, tampilan akhirnya gitu ya, itu juga berbeda. Jadi kalau HD Fine itu lebih coveragenya tuh lebih medium ya, medium to high dengan tampilannya tuh lebih ke satin. Ada sedikit glow-nya tapi lebih ke satin gitu. Sedangkan kalau Eternal Glow itu betul-betul second skin. Jadi natural banget kayak kulit kita gitu dengan coveragenya juga medium. Tapi bisa buildable juga ya. Jadi lebih coverage juga masih bisa di build gitu. Oke, jadi kurang lebih itu. Terus ada lagi pertanyaannya foundation Eternal Glow bisa tahan lama nggak untuk dipakainya tadi? Hasilnya itu dibilang 8 jam, Kak, untuk pemakaiannya. Dipakai keringet-keringetan, panas-panasan, aman nggak nggak makeupnya nggak akan geser, Kak? Ya, jadi gini, kalau makeup itu kan dia tidak menyerap pada kulit kan ya. Jadi kan dia memang di atas kulit kita gitu. Tapi memang em, apa formulanya itu bisa diformulasikan gitu kan untuk tahan lama gitu. Nah, tadi kan klaimnya 8 jam. Jadi klaimnya adalah memang bisa tahan lama, Kak. Tapi kalau kena keringet yang terlalu banyak, kena air gitu kan ya pastinya juga bisa aja geser gitu ya. Bisa bisa aja gitu. Itu tidak menutup kemungkinan karena makeup sekali lagi dia itu bukan skincare yang nyerap tapi dia kan ada di atas kulit kita. Kalau kulit kita super berminyak misalnya ya pasti namanya makeup pasti ada gesernya gitu kan yang namanya kena keringet yang banyak pasti ada lunturnya karena nggak mungkin ya agak takut ya kalau makeup kena air sama sekali nggak luntur gitu kan. Artinya dia bener-bener kayak hampir kayak cat gitu ya bukan kayak skin gitu tapi yang aku dari klaimnya itu 8 jam dan dari yang aku rasain juga dalam 10 jam bahkan aku masih bisa ngerasain foundationnya itu masih masih bagus banget di kulit gitu. Bahkan makin lama tuh dia kayak makin nyatu sama kulit gitu. Makanya cobain Kak, nanti bisa ngerasain sendiri deh di kulitnya tuh kayak gimana. Oke, apakah ada lagi teman-teman pertanyaannya? Ya, sepertinya udah nggak ada lagi ya. Jadi mungkin aku tutup sesi kali ini. Jangan lupa nanti hari Kamis ya akan ada sesi training khusus untuk produk baru juga yaitu Novage Plus Proceutical Sunscreen ya. Dan akan ada kuis juga di sana. Akan kita banyak membuka tanya jawab juga di sana. Jadi akan seru banget. Dan karena
produknya juga kece banget, jadi akan banyak informasi yang, oke banget untuk teman-teman tahu. Oke, makasih banyak teman-teman udah bergabung, sampai ketemu di hari Kamis, bye-bye.